Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Hudali dengan NIM D1B325023 dari kelas RPL 02. Pada kesempatan kali ini, di bawah bimbingan Ibu dosen pengampu Apoteker Astika Ekawati Putri S.Pharm MSI, saya akan memaparkan materi edukasi imunologi dan farmasi yang bertajuk lupus erythematosus sistematik sebagai penyakit autoimun. Lupus erythematosus sistematik atau LES atau biasa disebut dengan sistematik lupus erythematosus SLE adalah penyakit autoimun sistematik kronis kompleks ditandai dengan hilangnya toleransi imun, produksi autoantibodi yang melimpah, dan pembentukan kompleks imun yang memicu inflamasi serta kerusakan multisistem organ. Penyakit ini sering disebut sebagai penyakit seribu wajah karena heterogenitas klinisnya yang sangat bervariasi antara penderita, yang memiliki morbiditas tinggi, terutama jika melibatkan organ vital seperti ginjal, lupus nephritis, dan sistem saraf pusat. Penyakit ini juga memerlukan terapi dan imunosupresif yang dilakukan dengan jangka panjang untuk membantu kepatuhan terhadap pemantauan ketat mengenai efek samping. Maka dari itu, peran farmasi di sini untuk menjelaskan pemakaian obat jangka panjang, terutama hidroksikloroksin, harus diminum dengan konsisten untuk mencegah flare atau kekambuhan, dan pentingnya perlindungan dari sinar UV serta penerapan gaya hidup dengan nutrisi seimbang, hindari rokok, serta restriksi garam pada keterlibatan ginjal yang berpacu pada hipertensi. Berikutnya pemantauan retinopati, yaitu yang dilakukan dengan pemeriksaan mata secara berkala, pemantauan tekanan darah, gula darah, dan risiko infeksi yang akan dialami. Contoh kondisi klinis yang perlu diketahui yaitu lupus nephritis atau ginjal akibat endapan kompleks imun berupa hipertensi, yaitu gagal ginjal. Yang kedua, ruam kuku-kuku seperti malaras atau eritema pada pipi dan hidung akibat fotosintesitas. Yang ketiga yaitu adanya nyeri dan pembengkakan sendi simetris serta adanya anemia hemolitik, autoimun, leukopenia, dan trombositopenia. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari paparan sinar UV, menggunakan sunscreen dengan SPF 30 atau lebih, serta cegah infeksinya yaitu dengan mengurangi pemicu flare, yaitu stres akibat kambuhnya penyakit kronis atau autoimun. Untuk mekanismenya sendiri imunologis pada defek Clarence, yaitu sel mati yang tidak dibersihkan dengan benar, penumpukan pada nuklear, DNA atau RNA, serta aktivitas sel yang mengenalkan asam nukleat berupa reseptor TLR7 dan 9 yang memicu pelepasan masif interferon tipe 1. Yang berikutnya pembentukan kompleks imun berupa autoantibodi berikatan dengan autoantigen dan mengendap di pembuluh darah atau organ, serta merekrut nervosil yang memicu kerusakan jaringan. Untuk hubungan imunologi dan keuntungannya pada bidang farmasi, yaitu secara perspektif merupakan contoh klasik berupa hipersensitivitas tipe 3 pada kompleks imun dan tipe 2, serta model-model studi terkait dengan KD komplement, clearance cell apoptosis, dan regulasi limfosit TB yang menjadikan ranah penting dalam farmakoterapi, yaitu rasionalisasi imunosuplesan,
imunosupresan, kortikosteroid, dan agen biologis modern, serta bisa menjadi konseling dan edukasi kepatuhan kepada pasien. Imunosupresan, kortikosteroid, dan agen biologis modern, serta bisa menjadi konseling dan edukasi kepatuhan kepada pasien. Untuk kesimpulannya, yaitu lupus bukanlah akhir dari segalanya. Dengan diagnosis dini atau terapi yang imunologis yang tepat serta kepatuhan minum obat, pemantauan obat yang cermat oleh peran farmasi, pasien LES atau lupus erythematosus sistematik dapat mengontrol penyakitnya dengan memiliki kualitas hidup optimal. Ingat, bijaklah dalam mengonsumsi obat dan suplemen. Terima kasih.